Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 10 akan memaparkan hasil diskusi kami mengenai Islam dan ekologi. Yang pertama itu ada pendahuluan. Ekologi adalah studi tentang hubungan timbal balik antara makhluk hidup dan lingkungan tempat mereka tinggal. Ini mencakup interaksi antara manusia, hewan, tumbuhan, serta elemen alam lainnya seperti udara, air, dan tanah. Kemudian kepentingan ekologi. Ekologi penting untuk menjaga keseimbangan alam yang menyediakan sumber daya vital seperti udara, air, dan pangan. Pemahaman ekologi membantu kita mengatasi masalah lingkungan seperti perubahan iklim dan polusi, serta melestarikan alam untuk generasi mendatang. Alam yang sehat mendukung kesehatan manusia, membuat ekologi kunci keberlanjutan hidup di bumi. Islam mengajarkan umatnya untuk menjaga alam sebagai amanah dari Allah. Manusia diamanahi sebagai khalifah atau penjaga bumi, bertanggung jawab merawat lingkungan. Alam Islam menekankan keseimbangan alam dan melarang kerusakan serta pemborosan. Ajaran ini mendorong penghijauan, perlindungan hewan, dan pengelolaan sumber daya alam secara bijaksana untuk keberlanjutan hidup. Kemudian prinsip ekologi dalam Islam yang pertama itu ada tauhid atau keesaan Tuhan. Semua ciptaan adalah milik Allah dan mencerminkan kebesarannya. Manusia diamanahi untuk merawat alam sebagai bentuk ibadah kepada Allah. Yang kedua adalah khalifah atau penjaga bumi. Manusia diberikan tanggung jawab sebagai khalifah atau penjaga bumi yang bertugas menjaga dan melestarikan lingkungan, bukan mengeksploitasi atau merusaknya. Yang ketiga, tanggung jawab sosial dan ibadah. Merawat alam adalah bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial. Setiap tindakan untuk melestarikan alam dianggap sebagai amal jariah yang mendapatkan pahala. Yang keempat, hemat dan tidak boros. Islam mengajarkan untuk tidak berlebihan dalam menggunakan sumber daya alam, baik dalam konsumsi air, makanan, atau bahan lainnya, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27. Dengan prinsip-prinsip ini, Islam mendorong umatnya untuk hidup selaras dengan alam, menjaga keberlanjutan ekosistem, dan merawat bumi sebagai anugerah dari Allah. Kemudian, keseimbangan alam dalam Islam. Yang pertama, ciptaan Allah yang seimbang. Alam semesta diciptakan Allah dalam keseimbangan yang sempurna, dan manusia diberikan tugas untuk menjaga keseimbangan ini. Yang kedua, peran manusia sebagai khalifah. Manusia sebagai khalifah atau penjaga bumi bertanggung jawab untuk merawat dan melestarikan alam. Yang ketiga, larangan merusak alam. Islam melarang segala bentuk kerusakan terhadap alam seperti polusi, pembalakan liar, dan pemborosan. Kemudian, penggunaan sumber daya dengan bijak. Islam mengajarkan untuk menggunakan sumber daya alam secara hemat dan tidak berlebihan agar keseimbangan tetap terjaga. Dan yang terakhir, penghijauan dan konservasi. Islam mendorong penghijauan dan perlindungan alam sebagai bentuk amal jariah seperti yang diajarkan dalam hadis mengenai menanam pohon. Kemudian, penggunaan sumber daya alam dengan bijak dalam Islam. Yang pertama, larangan pemborosan atau israf. Islam melarang pemborosan sumber daya alam dan mengajarkan penggunaan yang efisien dan bertanggung jawab. Seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Isra ayat 27, sesungguhnya orang yang boros itu adalah saudara-saudara setan. Yang kedua, hemat dan dalam penggunaan air. Penggunaan air harus hemat meskipun sumber air melimpah. Seperti hadis riwayat Ibnu Majah, janganlah kamu memboroskan air meskipun kamu berada di tepi sungai yang mengalir. Yang ketiga, pengelolaan tanah dan sumber daya alam. Islam mendorong pengelolaan tanah dan sumber daya alam dengan bijaksana dan berkelanjutan. Seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, jika kiamat sudah datang dan salah seorang di antara kalian memiliki benih di tanah, maka tanamlah. Yang keempat, prinsip keseimbangan alam. Alam harus dikelola dengan prinsip keseimbangan, menjaga keberlanjutan ekosistem, seperti yang dijelaskan dalam Quran Surat Al-Rahman ayat 7, dan dia mengekalkan keseimbangan langit dan bumi. Dan yang terakhir, tanggung jawab untuk generasi mendatang, menggunakan sumber daya alam dengan bijak untuk memastikan ketersediaannya bagi generasi yang akan datang, seperti yang dijelaskan dalam hadis riwayat Bukhari, jika seorang muslim menanam pohon atau menabur benih, kemudian dimakan oleh burung, manusia atau binatang, maka itu menjadi sedekah baginya.
dianggap sebagai sumber kehidupan yang harus dijaga dan digunakan dengan hemat. Kemudian, menghemat air meskipun air berlimpah. Islam mengajarkan umatnya untuk tidak memboroskan air bahkan saat berada di tempat yang banyak air. Kemudian, pengelolaan air. Islam mendorong umatnya untuk menjaga kualitas air dan menghindari pencemaran air. Baik, yang selanjutnya adalah contoh proyek ekologi dalam dunia Islam. Yang pertama ada program penghijauan. Beberapa negara dengan mayoritas Muslim seperti Indonesia dan Arab Saudi telah meluncurkan program penghijauan untuk mengatasi masalah deforestasi dan perubahan iklim. Yang kedua, ekomasku adalah pembangunan masjid dengan prinsip ramah lingkungan menggunakan teknologi hijau untuk menghemat energi dan mengurangi jejak karbon, serta proyek berkelanjutan, pengelolaan sampah, energi terbarukan dan konservasi air di negara Islam sebagai bagian dari tanggung jawab ekologis. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Islam. Peran umat Islam dalam keberlanjutan alam. Kewajiban individu. Setiap individu muslim memiliki tanggung jawab untuk menjaga lingkungan melalui tindakan sehari-hari seperti mengurangi sampah plastik, menanam pohon, dan menghemat energi. Aktivisme lingkungan. Banyak individu dan organisasi muslim yang terlibat dalam upaya-upaya pelestarian alam dan mendukung kebijakan yang ramah lingkungan. Kesimpulan, Islam mengajarkan bahwa alam adalah ciptaan Allah yang harus dijaga dan dilestarikan. Manusia sebagai khalifah atau penjaga bumi memiliki tanggung jawab untuk merawat lingkungan dan memastikan keseimbangan alam tetap terjaga. Islam melarang segala bentuk kerusakan atau fasad terhadap alam serta pemborosan sumber daya alam. Penggunaan sumber daya alam harus dilakukan dengan bijaksana dan hemat. Selain itu, Islam mendorong penghijauan, menjaga kebersihan, dan melindungi lingkungan dari pencemaran. Semua tindakan ini merupakan bagian dari ibadah dan tanggung jawab sosial umat Islam untuk menjaga kelestarian bumi bagi generasi mendatang. Baik, itulah hasil dari pemaparan kelompok kami. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.